Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mayang Azadi dengan NPM 20510200093. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan hidup, analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Pengertian AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disingkat AMDAL, merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrim sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini menimbulkan citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivitas lingkungan sebagai lawan pelaksanaan dan perencanaan penggunaan AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan. Karakteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup di antara lain yaitu 1. Jumlah manusia yang terkena dampak, 2. Luas wilayah persebaran dampak, 3. Interaksi dan lamanya dampak berlangsung, 4. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak, 5. Sifat kumulatif dampak. Yang keenam, berbalik atau reversible atau yang tidak terbalik atau irreversible dampak. Peranan AMDAL dilakukan untuk menjamin tujuan proyek pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas lingkungan hidup. AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting sehingga AMDAL merupakan bagian dari beberapa hak berikut. Pertama, pengelolaan lingkungan, yang kedua pemantauan proyek, yang ketiga pengelolaan proyek, yang keempat pengambilan keputusan, dan yang kelima dokumen yang penting. Tujuan AMDAL. AMDAL memiliki tujuan antara lain yang pertama mengidentifikasi rencana usaha atau kegiatan yang akan dilakukan terutama yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting. Yang ketiga, mempraktekkan dan mengevaluasi rencana usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar atau penting terhadap lingkungan hidup. Yang keempat, merumuskan RKL dan RPL. Manfaat AMDAL, yang pertama bagi pemerintah, yang kedua bagi pemilik modal, yang ketiga bagi pemilik proyek, yang keempat bagi masyarakat, yang kelima bagi peneliti dan ilmuwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.